Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bumbu dasar. Terdengar dengan jelas ya suara saya ya? Bisa, Pak. Ya, meskipun sini agak ramai dosen-dosen yang lain, kita akan memulai. Baik, ini yang di dalam ilmu perbumbuan, nanti juga mungkin di sini ada juga yang lulusan dari Buga ya, ada? Ada, Pak. Ya, nanti berkaitan dengan bumbu, mungkin juga sudah tahu beberapa. Di bumbu itu ada yang memang bumbu dan ada juga rempah. Untuk pengertiannya, tentu bumbu adalah semua bahan yang menambah cita rasa ya, tanpa mengubah aroma bahan yang alami. Sedangkan untuk rempah itu bagian tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk menambah atau membangkitkan selera makan. Ya, meskipun penggunaannya nanti bisa jadi disatukan seperti itu. Ini bumbu dan rempah. Kegunaannya yang pertama memberi rasa pada masakan. Misal memasak daging tanpa bumbu biasanya sudah ada rasanya tersendiri, ya. Tapi kadang-kadang tetap ditambahkan untuk menambah cita rasanya. Ya, ataupun kita masak sayur tanpa bumbu sama sekali, hanya direbus misal seperti itu sebetulnya juga sudah memiliki rasa sendiri ya, rasa yang alami ya. Namun di sini fungsi untuk bumbu dan rempah ini adalah memberikan rasa tambahan, rasa yang sedap terutama ya. Yang kedua, selain memberikan rasa juga memberi warna ya. Ada beberapa bumbu yang menambah atau memberi warna pada masakan kita. Selanjutnya menambah nafsu makan ya, karena kita tahu yang namanya umami, umami sedap itu menambah nafsu makan. Jadi keinginan kita untuk makan jadi lebih, wah ini masakan enak, seperti itu. Dikatakan enak biasanya bukan hanya sekedar bahannya, tapi juga karena bumbunya. Ya, jadi kita tahu mungkin umami itu sedap ya. Nanti apakah bentuk bumbunya seperti apa kita nanti lihat. Selanjutnya ada yang berfungsi sebagai mengawetkan makanan. Jadi bumbu-bumbu ini dari gabungan antara rempah juga bisa mengawetkan makanan yang kita olah. Contohnya mungkin ikan, daging, ketika tanpa bumbu hanya bertahan beberapa jam mungkin sudah mulai membusuk. Kalau kita sudah tambahi bumbu ya, itu bisa lebih awet. Ini kegunaan dari bumbu. Klasifikasinya ada 3 klasifikasi dari bumbu. Yang pertama, bumbu yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua, bumbu yang berasal dari hewan atau hewani. Yang ketiga, bumbu buatan. Berarti ini memang melalui proses ya, meskipun juga asalnya nanti tetap dari alam ya, tapi melalui proses yang dilakukan oleh manusia. Jadi bumbu buatan. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama ada bumbu hewani ya. Apa saja yang termasuk dalam bumbu hewani ya, nanti di luar ini masih sangat banyak, tapi ini beberapa contohnya saja. Nanti bisa dicari lebih lanjut mana yang termasuk bumbu hewani, bumbu tumbuhan, dan bumbu buatan. Nanti dicari. Yang pertama yang termasuk bumbu hewani itu ada ebi. Apa itu ebi? Ebi adalah udang segar yang
dikeringkan, ibaratnya gitulah. Udang-udang kecil dikupas, dibuang kulitnya, kemudian dikeringkan. Itu ebi. Seringnya biasanya digunakan untuk menumis makanan, sambal ya, dan lain sebagainya. Yang kedua termasuk bumbu hewani ada terasi. Ya. Terasi ini berasal dari udang atau rebon, ya, udang-udang kecil itu tadi. Bedanya kalau ebi itu tadi direbus untuk dikeringkan, kalau terasi biasanya melalui proses penghancuran, ya, pelunakan, kemudian juga dilakukan fermentasi sampai kemudian dijemur. Itu terasi. Selanjutnya bumbu dari tumbuhan. Ini lebih banyak ya. Kalau bumbu dari hewani mungkin hanya sedikit, tapi di lain itu pasti ada banyak lagi ya. Selain yang saya sebutkan tadi, termasuk kalau mungkin dari daging itu sendiri, ada membuat kaldu dari daging itu sama halnya. Yang dari tumbuhan, yang pertama yang berjenis buah-buahan, ada cabai. Cabai juga macamnya banyak ya. Ada cabai rawit atau cabai setan menyebutnya. Ada cabai merah, biasanya disebut cabai merah keriting, cabai hijau, termasuk mungkin di dalamnya sejenis paprika juga termasuk cabai-cabean. Kemudian ada cabai yang lain, tapi mungkin ada cabai hias biasa, ya, tidak digunakan untuk memasak, tapi hanya sebagai hiasan. Nah, tanaman cabai ini mengandung vitamin A dan C. Ya. Kegunaannya biasanya menyebabkan rasa pedas, sensasi pedas, spicy, ya, dan akan memberikan rasa hangat ketika digunakan pada bumbu dapur kita. Itu cabai. Selanjutnya ada asam. Sama halnya dengan cabai, asam juga ternyata banyak sekali jenisnya. Mulai dari asam gelugur, asam jawa, asam kandis, asam sunti. Nah, mana yang pernah digunakan? Ada yang pernah menggunakan salah satu dari asam ini? Asam jawa, Pak. Ya. Yang paling banyak digunakan di kita mungkin asam jawa ya. Iya, Pak. Asam jawa. Kalau asam gelugur itu jarang, tapi mungkin saya cari. Kalau asam gelugur itu fungsinya hampir sama, semuanya memberikan sensasi rasa asam, hanya asal-asalnya yang berbeda. Kayak asam gelugur ini memang dari buah gelugur, ya. Jadi buahnya itu besar seperti jeruk yang besar itu. Nanti dipotong-potong, diiris tipis ya, kemudian dikeringkan. Nanti jadi asam gelugur. Jadi hampir seperti kelapa. Ya, besarnya hampir seperti kelapa atau jeruk keprok itu tadi. Besar. Kemudian nanti dipotong-potong, dijemur dan bisa digunakan sebagai bumbu. Yang kedua asam jawa, asam yang sering kita gunakan yang paling banyak ya, dan tumbuhannya pun banyak di sekitar kita. Yang ketiga asam kandis. Ini sama, hampir sama dengan asam gugur. Kalau asam gugur itu tadi di dagingnya, kalau asam kandis itu dari kulitnya. Kulitnya nanti dikeringkan sampai kehitaman, lalu bisa digunakan. Selanjutnya ada asam sunti. Ini dibuat dari belimbing sayur yang dikeringkan. Itu asam-asam, bumbu yang asam. Oke, selanjutnya jeruk. Jeruk juga berbagai macam. Nanti mungkin semuanya sudah tahu jenis-jenis jeruk itu. Ya, mungkin sudah pernah mencicipi juga atau menggunakan. Yang pertama adalah jeruk purut. Nah, ini jeruk yang ada wangi-wanginya, ya, jeruk purut. Biasanya selain buahnya juga dimanfaatkan daunnya memang.
Yang kedua ada jeruk nipis. Yang ketiga ada jeruk limau, kemudian jeruk lemon. Hampir semuanya ini dipakai memanfaatkan dari sari-sarinya dan juga kulitnya. Nah, itu sensasinya nanti berbeda-beda. Ya, antara jeruk purut, jeruk nipis, jeruk limau, jeruk lemon, penggunaannya juga biasanya berbeda-beda. Ya, jeruk limau biasanya seringnya buat sambal, misalnya seperti itu. Jeruk nipis nanti buat soto ataupun seperti apa. Ya. Oke, ini jeruk. Selanjutnya ada pete. Nah, pete ini sama halnya nanti dengan jengkol. Nah, ini memberikan aroma khas yang sangat tajam pada makanan. Kemudian ada merica ataupun lada. Ini memberikan sensasi hangat ataupun pedas juga, ya. Dan lada atau merica ini ada dua jenis, ya, yang ada di masyarakat kita. Ada dua jenis, ada lada biasa dan lada putih, atau yang satunya adalah lada hitam. Nah, nanti definisinya bisa dicari sendiri apa itu lada putih dan lada hitam. Ya, dari warnanya tentu berbeda. Ya, kalau lada putih itu memang dihasilkan dari buah lada yang sudah tua, biasanya yang warnanya merah-merah, nah, kemudian dikeringkan sampai dengan kulitnya itu terkelupas, dibersihkan kulit buahnya, ya, nanti. Kemudian kalau lada hitam ini biasanya memang seperti hasil sortiran, ya, dan dari buah-buah lada yang masih belum matang. Sebagian dari buah yang belum matang nanti menghasilkan yang namanya lada hitam. Nanti rasanya juga beda, penggunaannya juga biasanya berbeda. Selanjutnya bumbu yang berasal dari bunga. Ada yang pertama kecombrang. Ada yang belum tahu kecombrang? Tahu, Pak. Sudah pernah dengar, Pak. Sudah pernah dengar. Ya. Mungkin sudah tahu, ya. Ini tumbuhannya nanti seperti lengkuas, tapi lebih besar lagi untuk batangnya. Batangnya lebih besar daripada lengkuas, tapi bentuk tumbuhannya hampir sama seperti lengkuas. Ini bunganya yang digunakan adalah bunganya. Kalau lengkuas kan nanti yang kita gunakan adalah umbinya, tapi kecombrang ini adalah bunganya. Ini rasanya juga sempriwing seperti itu, dan juga ada asam-asamnya. Ini kecombrang. Yang kedua bunga telang. Ya, ini juga tanaman perdu juga, tapi sekarang sudah jarang ditemui. Jadi malah jadi tanaman rumahan yang kalau pengen punya ini harus menanam sendiri. Bunga telang. Ini bisa digunakan sebagai pewarna biru ataupun ungu, ya, pada makanan yang kita olah. Selanjutnya ada bunga cengkeh. Ya. Bunga cengkeh ini memberikan aroma yang sangat kuat dan juga mungkin ada rasa-rasa pedasnya seperti itu. Ini bunga-bungaan. Bumbu yang berasal dari batang dan kulit. Ada kayu manis dan kayu secang. Jadi ini dihasilkan dari kayu. Jadi pohonnya biasanya memang besar. Kemudian kalau kayu manis, ya, kayu manis itu pohonnya itu besar. Kemudian secara berkala diambil kulitnya. Jadi kulitnya itu memang diambil, dikupas, kemudian dijemur sampai bisa digunakan. Itu kayu manis, ya. Ini dimanfaatkan karena memang ada aroma dan rasa manis yang khas dari bumbu ini. Kemudian ada kayu secang, ya, sama juga ini dari serutan
pohon secang. Ya. Ini juga ada rasa manis dan legit dan memberikan rasa merah yang alami. Ya. Ini biasanya juga buat minuman atau wedang uwuh juga ada ya, yang biasa digunakan di situ. Kalau kayu manis biasanya buat kolak, terus minuman-minum seperti itu. Selanjutnya bumbu dari daun, ya, bumbu dari daun. Bumbu dari daun, ya. Yang pertama ada daun pandan. Ini selain mempunyai aroma yang khas, juga bisa sebagai pewarna hijau. Yang kedua daun salam. Ini juga memberikan rasa harum dan rasa sedap pada masakan. Kemudian ada bumbu daun bawang. Ini juga karena rasa dan aromanya. Kemudian daun jambu biji. Daun jambu biji juga digunakan untuk memberikan warna kecoklatan. Ini daun. Selanjutnya ada daun kari. Ya. Ini hampir mirip daun kelor atau daun salam juga, tapi ukurannya kecil banget. Ini rasanya baunya juga bau-bau semeriwing seperti itu. Ya. Daun kari. Ada yang tahu daun kari? Sudah pernah menggunakan daun kari? Belum pernah lihat, Pak. Belum pernah lihat. Untuk memasak gulai atau gimana, Pak? Ya, untuk memasak gulai biasanya. Biasanya untuk memasak gulai kalau di sini. Mungkin masing-masing daerah memang biasanya bumbunya masing-masing berbeda. Memasak masakan yang sama tapi dengan bumbu yang berbeda. Misal ini tadi. Ya, kalau masak gulai di daerah Semarang sini biasanya menggunakan daun ini. Mungkin tapi di daerah lain tidak menggunakan daun ini, daun kari ini. Ya. Jadi masing-masing resepnya berbeda. Bumbunya berbeda. Ya, meskipun masakannya sama. Itu daun kari. Yang kedua daun ketumbar. Ini bentuknya mirip daun seledri dan aromanya juga mungkin seperti ketumbar seperti itu. Tapi memang ini di sini juga masih jarang digunakan kalau daun ketumbar, karena mungkin yang banyak digunakan adalah ketumbarnya itu tadi. Ya, ketumbar biasanya untuk membuat apa? Menggoreng tempe, menggoreng tahu, kemudian menggoreng daging, menggoreng ikan seperti itu. Kemudian daun mangkokan. Ini untuk menyegarkan aroma masakan dan menghilangkan aroma anyir pada ikan dan otak sapi. Ini biasanya tanamannya digunakan sebagai tanaman pagar rumah. Kalau di desa-desa, perangkat desa, di depan itu ada dijadikan pagar rumah, ini daun mangkokan. Ya. Selanjutnya ada daun mint. Bentuknya bulat dan berbulu-bulu halus. Nah, ini baunya juga atau rasanya juga semeriwing mentol ya, jadi enak seperti itu. Kemudian daun suji, ini biasanya digunakan sebagai pewarna hijau alami untuk membuat kue ataupun membuat apa ya, warna hijau. Daun suji bentuknya sama, hampir sama dengan daun apa tadi? Pandan. Pandan, betul. Cuman ini pohonnya batangnya kecil dan tinggi. Bisa tinggi. Kalau pandan kan menjalar, lebih ke tanah, dia menjalar di tanah. Kalau pandan, meskipun ada yang tinggi juga. Kemudian yang berasal dari akar dan umbi. Ini ada bawang merah dan bawang putih seperti cerita dongeng ya. Bawang merah ini biasanya yang terlihat cantik ternyata bawang putih ya. Bawang merah yang jahat pedas membuat mata pedih seperti itu.
Ini memang bawang merah, bawang putih adalah seperti apa ya? Ibunya dari bumbu. Ya, karena hampir setiap masakan itu menggunakan bawang merah dan bawang putih. Jadi hampir semua masakan di Indonesia terutama yang menggunakan bawang merah dan bawang putih. Kemudian ada kencur, lengkuas, nanti ada kunyit, ada jahe. Ini sudah pada bisa membedakan semuanya ya? Sudah, Pak. Kenapa? Ya, apalagi yang perempuan-perempuan pasti bisa membedakan mana kencur, mana lengkuas, mana kunyit, mana jahe. Nah, apalagi anggota pramuka biasanya kalau apa itu ya praktek mencium, meraba dengan mata ditutup kemudian disuruh menyebutkan apa itu. Kemudian ada kencur, lengkuas, serai, dan kunyit. Yang dari biji-bijian. Biji-bijian itu ada jinten, wijen, dan kapulaga. Ya, jinten ini memberikan rasa harum. Biasanya juga digunakan untuk masakan daging seperti itu. Jinten. Kalau wijen lebih banyak digunakan diambil adalah minyaknya. Dan juga sebagai kalau wijennya itu biasanya digunakan untuk hiasan makanan. Yang paling terkenal berarti apa? Masakan yang ada di ini onde. Kemudian ada kapulaga. Ya. Kapulaga juga sama. Biasanya dimanfaatkan untuk memasak daging-dagingan. Ada kemiri, ketumbar, dan pangan. Ketumbar tadi kita biasanya untuk memasak menggoreng. Kemudian juga mungkin ada sebagian di sayur lodeh juga kita menggunakan ketumbar. Kemiri ini hampir semuanya juga sebetulnya memberikan rasa gurih ya. Kemiri biasanya kita gunakan untuk sop-sopan ya, termasuk juga bersama dengan pala. Merica, pala, kemiri ya. Ini biasanya jadi satu ya. Selanjutnya tadi ada selain bumbu hewani, bumbu tumbuhan, ada juga yang namanya bumbu buatan. Bumbu buatan yang pertama adalah gula. Ya. Fungsinya memberikan rasa manis. Ya. Sumbernya dari mana? Bisa dari tebu, air bunga kelapa, aren, hinau, palem, ataupun yang lain. Ya. Macam-macamnya ada namanya gula batu. Gula yang biasanya besar-besar dan keras. Warnanya putih seperti tawas. Ataupun juga ada yang sedikit gelap, coklat muda. Ini sumbernya adalah dari batang tebu. Yang kedua gula bubuk. Ataupun ada yang menyebut gula halus. Ini berasal dari gula pasir yang dihancurkan lagi menjadi tepung. Biasanya ada campuran tepung maizena juga. Yang ketiga ada gula merah. Ini dari tanaman tadi ya, ada mungkin gula aren ataupun gula kelapa, palem. Ini sebutannya namanya gula merah. Gula palem, ini ada yang ini nama lainnya sebetulnya gula semut ya, gula palem. Ada yang menyebut namanya gula semut. Jadi gula yang kalau dari sari tebu dan palem itu tidak dikeraskan menjadi bongkahan, tapi diserut dihancurkan menjadi seperti gula pasir. Ya, ini gula palem. Sebenarnya yang paling banyak lagi adalah gula pasir. Ya, ini
asalnya dari batang tebu, warnanya putih dan kasar. Ya, bedanya nanti bisa tahu gula batu apa, gula halus atau gula bubuk seperti apa, gula palem atau gula semut, ya, juga ada gula pasir. Masing-masing harus bisa membedakan. Selanjutnya garam. Nah, ini juga adalah selain tadi bawang merah, bawang putih, ada juga garam yang menjadi pokok dari masakan, bumbu masakan. Rasanya memberikan rasa asin dan juga gurih. Biasanya temannya adalah gula. Jadi gula garam itu menjadi spicy ataupun gurih, nikmat, enak. Itu biasanya gabungan antara gula dan garam. Yang buatan selanjutnya ada baking powder. Ya, bubuk putih halus seperti gula halus, tapi ini rasanya pahit. Kalau yang pernah mencicipinya, ya, baking powder itu rasanya pahit. Fungsinya biasanya untuk mengembangkan makanan. Ya, bisa roti, bisa apa ya, untuk mengembangkan. Biar masakan kita menjadi mengembang. Selanjutnya ada aroma buatan, macamnya banyak sekali. Ya. Ada aroma semisal melon, aroma apa? Yang paling sering digunakan apa, aroma apa? Pandan. Pandan. Terus ada lagi? Cuka itu biasanya buat masakan ya, Pak? Kalau cuka bukan aroma, nanti cuka beda lagi. Cuka kan seperti ibaratnya untuk asam ya, untuk memberikan rasa asam. Biasanya ditaburkan yang langsung, kayak cuka meja itu, ataupun juga disandingkan dengan garam meja, ataupun yang harus diberikan pada makanan tertentu. Kalau aroma itu sama-sama apa ya, penambah makanan itu. Kayak tadi ada aroma pandan. Pengharum. Iya, pengharum, betul. Biasanya aroma ini juga sebagai pewarna juga, ya. Selain memberikan aroma atau rasa tertentu, ini juga memberikan warna sesuai dengan aroma jenis aroma yang disediakan. Ya, terus ada pewarna buatan, bentuknya bisa cair dan bubuk. Nah, ini harus, kalau untuk makanan berarti harus yang digunakan untuk makanan. Karena apa? Kan kasus-kasus yang sering terjadi, biar warnanya lebih ngejreng, lebih apa dan lain sebagainya, ataupun ketidaktahuan dari penjual makanan jajanan, yang digunakan adalah pewarna yang bukan untuk makanan, tapi bisa jadi untuk kain ataupun untuk hal-hal yang lain. Ya, ini nanti sebagai seorang ahli gizi harus tahu mana yang pewarna makanan dan bukan pewarna makanan. Selanjutnya bumbu buatan selanjutnya adalah ragi. Ya, ini untuk memfermentasi. Ya, bisa tape, ketan, tape singkong, peyem, dan juga mungkin ada yang menggunakan ragi. Yang lain apa contohnya? Makanan yang menggunakan ragi, roti-rotian, donat, gitu ya. Sebagian juga pizza. Kalau rotinya pizza itu juga menggunakan ragi ini. Selanjutnya, bumbu dilihat dari kesegarannya, nanti ada dua, bumbu segar dan bumbu kering. Ya. Yang termasuk segar yang pertama ada kelapa, ya, menghasilkan apa? Santan. Nah, ini juga memberikan rasa gurih. Yang kedua ada kluwek. Ya. Ini daging buahnya yang digunakan. Ya. Biasanya kalau di pasar-pasar kulitnya itu berwarna coklat, nanti keras juga. Nanti yang diambil adalah dalamnya,
ya, itu lebih kayak biji, ya, kayak biji besar, kemudian dipecah dan diambil dalamnya. Itu biasanya untuk memasak apa contohnya yang menggunakan keluak ini, ada yang tahu? Apa? Pindang, Pak. Memasak. Pindang. Ya. Pindang kudus gitu ya, pindang daging. Terus mungkin ya daging-dagingnya ya kayak rawon juga sebagian menggunakan keluak. Terus nanti ada makanan khas Pemalang, itu saya lupa namanya, itu juga menggunakan keluak ini. Kalau bahasa Jawanya keluak, kalau bahasa Indonesia keluak. Sekarang ada bumbu kering, ini ada adas, ada angkat, ada kemukus, peka, cabai buyang. Ini juga semuanya digunakan dalam kita membuat makanan sesuai dengan fungsinya. Dan memang biasanya sebagian besar ini untuk memasak masakan-masakan yang dari bahan daging, ya. Ini mungkin yang masih asing, saya juga masih asing, tapi saya sempat membaca ini. Ada bumbu ngohyong dan bumbu spekuk. Ini termasuk campuran juga, ya, campuran dari rempah-rempah. Kalau ngohyong itu dari peka, merica, kayu manis, adas, dan cengkeh. Kalau spekuk itu kayu manis, cengkeh, buah bunga pala, dan kapulaga. Ada yang pernah menggunakan ini? Pernah lihat? Ya, kalau saya memang belum pernah menggunakan secara langsung, tapi kalau mungkin masing-masing dari bahannya pernah, ya. Sekarang kita akan melihat macam-macam bumbu, ya, bumbu dasar, macam-macam bumbu dasar, ya. Yang pertama ada bumbu dasar putih. Nah, ini nanti komposisinya, ini ada yang berdasarkan jumlah, ada yang berdasarkan beratnya, gramnya. Nah, ini nanti juga bisa mahasiswa sekalian bisa mencari referensi nih, mana yang per biji atau per jumlahnya, ataupun menggunakan beratnya per gramnya, ya. Nanti bisa dibandingkan, ya. Bumbu dasar yang pertama itu ada bumbu dasar putih. Bahannya ada bawang merah, bawang putih, garam, kemiri, ya. Biasanya digunakan untuk apa? Ya, ada yang untuk rawon, semur, ya, untuk tumisan, untuk oseng-oseng, dan juga mungkin untuk menggoreng, seperti itu. Ini bumbu dasar putih. Ya. Yang kedua bumbu dasar merah, ya. Ini biasanya ada pedas-pedasnya karena merah, ya. Merah berarti berasal dari cabai merah, kemudian ditambah dengan bawang merah, bawang putih, dan juga garam. Cocoknya untuk memasak nasi goreng, sambal goreng, dan juga mungkin tetap ditambah bumbu-bumbu yang lain tentunya, ya. Ini biasanya untuk segala masakan yang pedas, ini menggunakan bumbu dasar merah. Selanjutnya bumbu dasar kuning, ya. Kuningnya biasanya berasal dari kunyit, ya. Contoh-contohnya menggunakan bumbu dasar kuning ini ada soto, pesmol, acar, terik daging, terus bumbu ayam goreng, mie goreng, ikan goreng. Ada beberapa juga yang mendoan ataupun tempe goreng yang bertepung, itu biasanya juga ada sebagian yang menggunakan bumbu ini, ya. Ini biasanya untuk memasak ikan, ayam menggunakan bumbu dasar ini, ya. Opor seperti itu. Ada juga bumbu oranye.
Ya, oranye berarti ditambah cabai merah. Ada cabai merah yang tanpa biji, berarti tambah cabai merah besar. Terus ada kemiri dan juga garam. Digunakan untuk apa? Untuk yang pertama ada kari, gulai, rendang, dan yang lain yang berwarna oranye. Ya, ini bumbu dasar oranye. Selain 4 bumbu ini juga ada bumbu hitam. Ya, bumbu hitam, asal hitamnya inilah yang tadi dari keluak. Ya, dari keluak warna hitamnya. Ini biasanya digunakan untuk memasak rawon, brongkos. Ini yang bumbu dasar hitam. Secara garis besar, cara membuat bumbu dasar hampir sama ya, tinggal dihaluskan semua bahan, kemudian ditumis sampai harum dan matang, kemudian masukkan gula, kemudian didinginkan, kemudian bisa dimasukkan ke dalam toples ya, dan siap digunakan, atau bisa disimpan di dalam kulkas selama 3 bulan ya. Ini cara membuat bumbu dasar. Ini ketika ingin menyimpannya ya. Ada juga yang biasanya kan seringnya adalah membuat kemudian digunakan secara langsung. Ya, sebagian besar kan seperti itu untuk menggunakan bumbu dasar. Selanjutnya kita akan melihat penanganan bumbu dan rempah sebelum digunakan. Ada beberapa bahan-bahan bumbu ataupun juga rempah. Kita harus melakukan penanganan agar bisa lebih awet ataupun agar bisa digunakan. Yang pertama ada yang disangrai. Contohnya apa? Ada merica, kemiri, jinten, kapulaga, ketumbar. Ada yang dibakar. Contohnya ada terasi, kunyit, dan jahe. Kemudian ada juga yang beberapa melalui perlakuan khusus ya. Contohnya memilih cabai ya. Kalau ingin sensasi pedasnya tinggi ya, bisa menggunakan cabai keriting ataupun cabai rawit. Kalau yang mungkin tidak terlalu pedas ya, itu bisa menggunakan cabai hijau atau cabai merah yang besar. Ini untuk keluak ya, direndam dalam air mendidih agar rasa pahitnya hilang dan pilih keluak yang sudah tua. Selanjutnya contohnya adalah santan ya. Untuk menghasilkan santan yang pekat dan kental, gunakan air hangat untuk memerasnya. Dan agar santan itu tidak pecah ya, ataupun istilahnya itu menggumpal sendiri terpisah dengan airnya, itu namanya pecah, itu seperti itu ya. Itu saat memasak harus menggunakan api yang kecil ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.